Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang APCLI atau APCLI. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat multiple backup virtual host. Untuk itu langsung saja kita praktekkan. Kita login dulu ke servernya seperti kemarin. Oke. Untuk memulai penggunaan APCLI lagi, sebenarnya ada yang perlu diperhatikan. Kemarin lupa saya ingatkan bahwa time zone kita dan time zone server itu harus sama. Misalnya kita cek local time yang ada di server, kita cek dengan perintah date. Nah, di sini local time-nya adalah WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan kita maunya itu waktunya sama dengan waktu lokal di tempat kita masing-masing. Oke, di sini sudah jam 1, di WIB masih jam 12. Untuk teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara mengatur atau mengkonfigur time zone, langkah-langkahnya sederhana seperti begini. Date, oke. Time date CTL, set time zone Asia Makassar. Oke, Asia Makassar itu terhitung waktu Indonesia Tengah, jadi kita pilih Asia Makassar. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah waktu Indonesia Tengah. Ini sama waktunya. Cek lagi 56. Oke, sama. Oke, kalau ada yang error dalam melakukan komen ini, kita punya dua cara juga. Cara kedua itu dengan melakukan symbolic link pada lokal time zona waktu yang ada di server dengan perintah berikut. min s f. F ini perintah untuk force simbolik. Jadi kita memaksa untuk membuat simbolik baru lagi. User share zone info, kita tentukan Asia seperti tadi, Makassar. Kita link ke etc local time. Nah, harusnya ini sama saja hasilnya. Oke, selesai kita mengatur konfigurasi waktu, kita lanjut dalam pembahasan APCLI. Untuk APCLI sendiri kita sudah mengkonfigurasi dengan perintah ini. Sebenarnya ada cara lain juga. Kalau misalnya kita mau tes cara ini, yang ini. Di sini kan biasanya kalau kita menggunakan konsol yang tidak support input feedback, jadi pas kita eksekusi perintah ini, dia tidak mengeluarkan input untuk kita mengisikan sesuatu. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini. Kita copy perintah ini. Tadi saya sudah coba, tapi sepertinya kita tidak bisa langsung edit, jadi kita
buka satu lagi terminal. Untuk mengedit bisa pakai Nano atau pakai Vim atau pakai kode editor lokal teman-teman. Oke. Kita edit saja backup name-nya, misalnya kita samakan seperti kemarin vhost 1. Oke, di username kita isikan root, db passnya juga root. Ini sesuaikan dengan server masing-masing. db name-nya vhost 1 path dir yang kita ingin backup, home vhost 1 public demo. Oke. Nah, di sini kita mengisikan token Telegram. Oke, kita buka bot Telegram. Token Telegram, chat ID, Nextcloud domain. Kita masih menggunakan seperti kemarin yang lokal, Nextcloud, kita copy saja. Ingat jangan ada slash di domainnya, kita hapus. Username, username oke. Password ketik, bisa juga tidak pakai ketik tapi lebih aman pakai ketik. Mohon passwordnya jangan ada tanda petik 1 begini, misalnya pokoknya kalau ada petik 1 harus pakai slash lagi untuk supaya scriptnya jalan. Kalau ada petik 1 jadi harus ada slash di belakang. Oke, kita isikan passwordnya my very strong password, 4 TB nya kita oke, kita lihat saja dulu. Oke, salah. My very password. Oke, kita pakai yang ini. Oke, di sini saya sudah kita cleankan kembali dulu foldernya. Oke, jadi kita menggunakan test upsell-i folder rootnya, terus untuk database pakai yang ini, untuk directory pakai folder ini. Oke, kita tuliskan saja test upsell-i database test upsell-i directory.
Retentionnya bisa kita isikan daily, misalnya juga weekly. Oke, tambah lagi monthly, 12 bulan. Tapi ini custom random, jadi terserah berapa. Ini value defaultnya sih yang saya isikan. Retention yearly. Karena yearly tidak ada max retention policy, jadi kita tidak mengisikan jumlahnya, tapi kita perlu tambahkan min. Oke, kita tutup saja. Min key di sini artinya kita jalankan upsell i dalam quiet mode, jadi nanti tidak ada input feedback lagi, langsung mengeksekusi perintahnya. Kita kopikan semua dan kita tes. Error retention yearly. Retention, oke, salah tulis. Itu harusnya tadi retention, kita ubah retention. Oke, copy. Oke. Nah, ini jalan. Ini ada notifikasinya, kita cek. Testing connection success. Di sini kalau kita bisa lihat ada summary-nya. Directory exist, true, username, seperti biasa. Nanti di sini ada info. Jika tidak yakin dengan ini, bisa ulangi lagi perintahnya, tapi make sure kita delete dulu backup name yang pokoknya tidak boleh ada backup name yang sama. Dan jadi kalau kita tes ulang tadi nanti error, jadi backup name vh1 sudah ada, jadi untuk menggunakan nama ini lagi mungkin kita harus hapus dengan perintah upsell i min d vhost1. Oke, kalau kita list lagi, nah sudah tidak ada, kita bisa pastikan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan, kita tes running lah satu kali. Kita tes running up dengan perintah upsell i min r run. Nama backup name-nya kita mau jalankan dia daily. Kita tes, ini cuma tes. Oke, kita cek Telegram. Job name vh1, database vh1, backup directory public HTML succeed. Jadi sudah berhasil. Untuk mengecek, kita bisa cek di sini. Daily, public ada. Kita cek lagi database, daily, vh ada. Oke. Nah, sebelumnya kalau misalnya ada yang bertanya apakah kita perlu untuk mengeksekusi ini lagi, kan dibilang scriptnya ini untuk otomasi, apakah kita harus login ke server dan mengeksekusi ini? Jawabannya sudah tidak perlu. Kita sudah upsell i sudah mengkonfigurasi cron job untuk melakukan backup. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan perintah ini. Di sini sudah ada cron job untuk setiap retentionnya upsell i, ada yearly, monthly, weekly, daily. Jadi ini akan running terus. Oke, atau untuk itu kita tes menggunakan config file. Nah, jadi dengan usage
dengan perintah upsell i. Kita sudah coba dengan perintah option ini juga sudah. Sekarang kita lanjut ke config file. Untuk menggunakan config file, kita harus copy dulu config template-nya. Sebelum itu saya akan bahas juga sedikit di atas. Nah, di sini kalau misalnya kita menggunakan option begini, kita bisa mengspesifikkan kita ingin membackup database saja atau directory saja. Jadi ini bisa begini. Oke, kita lanjut. Untuk menggunakan config file, kita copy dulu config template-nya ke directory sesuai yang kita inginkan. Kita copy saja perintahnya. Ini tadi kita exit saja. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya sudah pernah buat contohnya. Kita hapus saja dulu. rf. Oke, kita bisa buat folder untuk menyimpan. Pastikan kita ada di directory yang kita inginkan. Kita buat folder, misalnya nama web hostnya atau nama servernya Ubuntu lokal, atau juga bisa sembarang. Kalau saya pakai upsell saja, cd ke upsell. Nah, di sini kita kopikan. Sebenarnya ada dua cara. Pertama dengan perintah begini. Kita copy config template, terus arahkan ke sini. Titik berarti ke sini, ke folder yang sekarang. Jadi nanti ada juga misalnya kita berada di luar dan upsell i ada di sini letaknya. Jadi harusnya path-nya itu root upsell i. Jadi kita akan mengcopy config file ke dalam directory root upsell i. Itu sama saja. Jadi kalau kita cd ke upsell i, nanti akan tercopy seperti tadi yang perintah yang ini. Oke, kita langsung saja konfigurasi melalui config file. Nah, di sini config file kita seperti sebelum-sebelumnya mengisikan backup name. Nah, di sini tidak bisa menggunakan minus untuk separatornya, spasi juga tidak bisa. Jadi kita hanya bisa pakai underscore untuk separatornya. Misalnya namanya UG web host. Nah, ini bisa. Atau juga langsung misalnya web host UG terserah, itu terserah. Jadi mungkin di sini saya pakai UG web host. Oke, sebelum kita melakukan multiple backup, untuk multiple backup sebenarnya di sini yang penting untuk diperhatikan. Ya, jadi untuk multiple backup kita harus mengenable ini dengan cara menggantinya jadi true. Nah, sebelum kita kita enable batch backupnya, kita tes dulu untuk single backup. Jadi mungkin supaya ada perbandingan, kita menggunakan config file dengan single backup dan multiple backup. Nah, di sini seperti biasa kita isikan dulu root, passwordnya juga, db name-nya vhost 1. Ini tidak perlu karena defaultnya localhost. Nah, di sini kalau misalnya server kita mendukung untuk tidak perlu menggunakan
kredensial untuk user root, kita bisa enable ini dengan true. Tapi sekarang kita isikan saja password dan username-nya. Di sini di blok directory, kalau kita inginkan membackup directory juga, kita enable dengan true. Atau misalnya directory-nya kita tidak mau backup directory, kita berikan false di sini. Tapi untuk contoh ini kita enable. Setelah itu kita buka komennya juga ini untuk mengspesifikkan di mana lokasi path directory yang kita inginkan. Di sini kita seperti tadi home vhost 1 public html. Oke. Di sini juga token Telegram. Kita isikan lagi token Telegram. Oke. Next flow through, kita kopikan lagi. Pastikan tidak ada slash di akhir dari domainnya. Password database directory. Oke, di sini kita enable untuk contohnya nanti, kita contoh cron jobnya tadi, apakah dia berjalan kalau misalnya script ini kita tidak spesifikkan backup partition tertentu atau tidak. Jadi kita tes, misalnya kita nonaktifkan monthly-nya dulu, monthly ini, terus gini saja dulu, pastikan semuanya. Untuk single ini pastikan harus false di sini di batch-nya ini. Oke, kita copy dulu config filenya. Jadi config file config template vhost backup saja. Kenapa saya copy? Karena untuk keamanan. Jadi scriptnya ini setelah berhasil tercreate backup jobnya, nanti otomatis script yang digunakan untuk mengkonfigurasi itu otomatis dihapus. Jadi karena kita masih mau menggunakan script ini untuk contoh, jadi untuk itu kita backup dulu scriptnya supaya tadi kredensial tadi kita tidak tulis kembali. Oke. Kita lihat di dokumentasinya lagi. Di sini di mana ini. Sebelum kita masuk sini, saya jelaskan dulu yang perintah ini. Untuk jika kita menggunakan user regular dalam menginstal AppShell-i, directory AppShell-i itu ada di home user config AppShell-i. Jadi kalau misalnya kita pakai regular user, kita pakai perintahnya, karena config template-nya berbeda dengan user. Oke. Setelah kita edit config file, kita jalankan perintah AppShell-i -f. Jadi filenya itu di mana? Kita kopikan saja.
Nah, ini kita close lagi. Ini mungkin bisa kita perbesar sedikit. Oke, kita isi ke config filenya. Oke, nah di sini juga perlu diperhatikan, tidak boleh ada path yang sama atau kan di sini errornya karena ada path yang sudah pernah digunakan, lokasi direktorinya sudah digunakan yang tadi, jadi error di actually tidak bisa buat dengan path directory yang sama. Ada juga nanti kalau misalnya kita menggunakan database yang sama juga, nanti error juga. Nah, jadi sebelumnya kita hapus saja dulu ini app.cli min d vivos 1. Oke, app.cli min l. Oke, kita eksekusi kembali. Nah, kalau gagal nanti kan dia belum app.cli hapus, tapi kalau berhasil nanti otomatis config filenya dihapus demi keamanan. Misalnya kita lupa menghapus config template-nya yang di situ banyak banyak kredensial yang sangat penting. Siapa tahu server kita bisa di-hack orang, atau bagaimana bisa punya lebih aman kalau misalnya config template-nya itu langsung dihapus. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, di sini berhasil. Ini untuk single backup. Nah, untuk itu coba kita, misalnya kan di sini monthly-nya tidak di enable, jadi kita tes running dengan perintah app.cli min run nama backup name-nya misalnya monthly. Nah, di sini jadi cannot create directory monthly karena pickup job tersebut tidak di-define sebagai backup per bulan. Jadi memang kalau misalnya memang tidak di-define untuk itu, cron job tidak akan mengeksekusi script tertentu. Oke, kita tes yang lainnya. Oke, di sini oke, kita pakai yang wiki saja atau wiki. Oke, di sini berhasil. Ada notifikasi Telegram. Oke, post sesuai dengan job name-nya. Oke, kita cek lagi. Harusnya ada folder baru ya, wiki. Oke. Kita cek backup config file tadi yang kita gunakan untuk running app.cli. Nah, itu backupnya terhapus. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan utama, yaitu backup multiple vhost. Sebelumnya saya kasih tunjuk dulu home foldernya. Di sini ada 3 host, ada 3 virtual host. Di dalamnya masing-masing ada folder public HTML. Nanti otomatis app.cli membaca nama vhostnya dan mencari database yang sesuai namanya dengan
dengan nama vhostnya. Nanti jadi kalau nama vhostnya vhost 1, nanti AppCLI menyamakan juga. Jadi pastikan nama database sesuai dengan vhost masing-masing. Jadi misalnya vhost 1, nama database-nya vhost 1, vhost 2, vhost 2, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke folder config. Kita config kembali, config template. Nah, di sini kita enable batch-nya. Nah, di sini kita harus spesify directory mana yang akan kita backup. Nah, contohnya kalau misalnya single directory bisa pakai ini. Kalau misalnya kita mau beberapa directory, kita bisa pisahkan dengan spasi. Oke, di sini kita kita backup public HTML saja, public HTML. Oke, untuk ini kenapa kita tidak memberikan absolute path, misalnya home vhost 1 public, itu tidak perlu karena AppCLI sudah otomatis membaca setiap nama vhost yang ada public HTML itu di backup. Berbeda dengan single tadi, kita harus memberikan absolute path seperti ini. Karena kita sudah tidak menggunakan single, jadi kita harus disable dengan mengkomen path dir ini. Oke, selebihnya sama. Di sini kita enable saja monthly-nya. Atau terus di sini juga, ini yang penting juga di sini di blok database. Nah, di sini database name-nya kalau untuk single harus diisi, tapi kalau untuk batch itu tidak perlu diisi. Jadi nanti otomatis AppCLI menyamakan dengan folder vhost-nya. Oke, jadi ada dua yang penting. Di sini kita enable dengan mengubah jadi true. Di DB name-nya kita kosongkan. Kalau misalnya di sini tadi aktif, kita matikan, kita komen. Selebihnya sama. Oke, untuk mencoba kita bisa, atau kita coba lihat list dulu, karena harusnya nanti error karena sudah ada directory yang sama juga dan database yang sama. Jadi kita delete dulu untuk memudahkan, karena memang cuman ini yang kita mau delete. Untuk mendelete juga bisa menggunakan perintah all, berarti delete semua list yang ada. Nah, itu otomatis semua backup yang ada akan terhapus. Oke, kita eksekusi saja perintahnya. -f nama config filenya tadi. Oke. Oke, nanti dia melakukan perulangan. Nah, di sini vhost 2 sudah berhasil, dan vhost 3 berhasil. Jadi kalau kita pakai AppCLI, kita list backup job yang sudah tercreate. Nah, nanti sudah ada 3. Nanti retention juga sesuai dengan apa yang kita spesifikan atau kita define di config file. Setelah kita coba lihat config file yang tadi juga sudah berhasil terhapus. Jadi untuk keamanannya insya Allah bisa aman. Sebelum kita coba running, kita bersihkan dulu lagi foldernya. Oke, salah, kita hapus. Jadi supaya nanti contoh kita melakukan foto itu, terus
Oke, sebelumnya kita cek perubahan data di dalam server. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat folder backup lokal Upshelly ada di /etc Upshelly. Di sini. Nanti di sini ada folder sesuai dengan list backup job. Verse 1, verse 2, verse 3. Di sini ada backup scriptnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini script yang sudah terenkripsi. Oke. Untuk lebih jelasnya kita watch saja perubahan data di dalam. Kita eksekusi perintah Upshelly run. Untuk running semua bisa dengan perintah all daily atau all weekly. Kita coba untuk weekly saja, all weekly. Oke. Lihat di sini. Setelah berhasil terbackup, nanti otomatis dihapus file backupnya. Di sini juga SQL terhapus, public terhapus, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Di sini akan otomatis tercreate sesuai vhost yang tadi yang sudah ada dalam list Upshelly. Kita lihat. Kalau kita coba lagi, misalnya yearly, coba nanti tercreate folder baru yearly, kan tadi weekly sudah. Untuk membedakan backup yang di manage oleh Upshelly. Oke, kita cek lagi. Mungkin kita cek yang di database verse 2 yearly, verse 3 yearly. Oke. Sebelum kita akhiri, kita lihat ada beberapa komen lagi yang mungkin bisa kita praktekkan. Oke. Misalnya di sini ada disable backup. Oke. Kita coba. Misalnya script kita watch ls atau 3 script disable. Oke. Kita coba disable salah satu backup job. Oke, Upshelly md untuk mendisable misalnya VOS 2. Oke, bisa di sini langsung pindah jadi VOS 2 ada di folder disable. Di sini statusnya juga success disabled. Oke, di sini statusnya disable. Kalau kita list lagi, disable. Jadi kalau misalnya kita running scriptnya,
daily. Nah, sudah tidak ditemukan karena di folder script sudah tidak ada. Jadi misalnya untuk mengenable kita bisa menggunakan CLI min e nama backup jobnya. Jadi di enable nanti berpindah dari directory disable ke script. Oke. Untuk delete backup sudah juga tadi disentuhkan. Jadi untuk membersihkan, misalnya kita sudah mungkin kita ingin mengulang kembali, misalnya ada kesalahan di retention atau di lain-lain, untuk semua backupnya kita bisa menghapus sekaligus semua. Jadi dengan perintah upcli min d all. Oke, di script juga hilang, di listnya juga hilang. Kalau kita lihat lagi di sini juga folder-foldernya hilang. Oke, sepertinya begitu saja yang bisa saya jelaskan tentang script ini. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa cek helpnya dari upcli. Di sini banyak juga opsi-opsi yang kita bisa gunakan. Misalnya tadi di dokumentasinya tidak ada cara untuk mengenable. Di sini enable. Oke. Di sini ada satu kesalahan. Harusnya untuk enable ada di help sini. Jadi perlu diingat tadi untuk enable kita ada option nanti selanjutnya saya perbaiki lagi scriptnya untuk menambahkan option in. Tapi insya Allah scriptnya ini sudah fix semua, sudah berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.